Ya, seperti kita ketahui bersama, arsitek itu punya idealisme sendiri-sendiri kan. Betul. Ya fotografer juga begitu kan, punya style sendiri ya kan. Iya. Itu kan flair dari orang-orang di dunia kreatif ya. Iya, Jadi betul. flair ego itu emang harus ada, harus walaupun tetap harus kita contain. Betul. Gitu. Oke, kembali lagi sama saya Rusdi Sanat di Luxury Lens. Kita mengolah informasi di dunia arsitektural yang berhubungan juga dengan kerjaan saya nih di hospitality gitu, sebagai fotografer. Kenalin, ini teman saya namanya Bro Jungyat. Kalau di Bali beli ya bro? Beli, ya. Jungyat salah satu principal atau apa sekarang namanya? Kalau di SAL, saya Director of Business Development. Director of Business Development di SHL Asia. Ya. Jadi kita kulik nih, siapa Jungyat? Terus SHL Asia itu sebagai arsitek company itu apa aja ruang lingkupnya? Oke, jadi yang pertama, bro, boleh nggak kasih tahu sedikit, bro ini siapa sih? By the way, thank you bro udah ngundang kita ke channel keren ini ya. Jadi waktu itu saya penasaran nih apa sih dibuat sama Bro Rusdi. Ternyata keren-keren. Thank you bro. Konteksnya SAL tentunya ya. Jadi kalau saya itu founder bersama Disaster. Udah kenal juga kan, kita dekat banget ya. Jadi kita mendirikan SAL itu tahun 2010 bro. Oke. Ya 2010 kita sebetulnya berteman gitu ya, berteman di luar kantor gitu, dan akhirnya kita ketemu satu kantor. Ya jadi makin intens lah komunikasi kan. Akhirnya kita dapat kesempatan satu project yang akhirnya itu membuat kita untuk mulai mandiri. Nah itu terbentuklah SAL gitu ya. SAL. Dulu namanya. SAL, bro? SAL tuh singkatan atau gimana? Singkatan. Oke. Nah kalau sekarang setelah rebranding namanya Swarna Utama Loka. Swarna Utama Loka. Oke. Dulu aslinya SAL juga. Oke. Studio Hijau Lumut. Studio Hijau Lumut. Jadi zaman saya ketemu nongkrong bareng di Saste ya, di Kades Saste, kita sama-sama jomblo dan imut bro. Jadi Hijau Lumut. Ya kita nggak muluk-muluk lah. Jadi yuk kita bikin ini ada project nih, kemudian kita bikin company gitu. Apa ya namanya? Udah biar gampang aja deh gitu. Apa kayak gitu. Yang penting ada project daripada kita mikir nama keren-keren, habis itu kerjaan nggak ada kan lucu. Yeah. Gitulah. Agree. Totally agree. Oke. By the way, silakan bro. Oke. Oh ya, thank you. Tuan rumahnya siapa lagi? Nice. Ini buatan ibu negara ya? Ibu negara. Ya, wajib dibilang enak. Sudut pandang bro melihat arsitektural in hospitality business di Bali itu tuh angle-nya seperti apa sekarang bro? Perkembangan terbaru. Sebetulnya sudah terbentuk loh dari dulu ya. Jadi emang kita sangat kental dengan niche marketnya ya hospitality sebetulnya. Ya memang sih ada yang residence dan lain-lain office. Cuman enggak sebanyak kayak let's say kita bilang Jakarta, Surabaya atau di kota besar lainnya. Beda market ya? Beda. Jadi kalau memang kita sebagai arsitek gitu ya mau survive memang di hospitality. Kalau di Bali ya. Cuman ya seperti kita ketahui bersama bisnis hospitality ini kan juga nggak gampang ya, nggak mudah. Betul. Dia unik gitu kan. Betul. Kayak let's say kemarin pandemi yang pertama kena kan itu. Iya. Akhirnya kan yang lain kena juga. Benar gitu. Nah di situ perlunya suatu keterampilan tersendiri kalau kita mau main ya di industri desain di dunia hospitality. Gitu. Hospitality, oke. Itu sih arahnya kalau saya lihat ya, kalau mau survive di Bali gitu. Nah, dengan seperti itu, bro ada tips nggak sih? Atau mungkin SAL punya rumus atau kisi-kisi atau ada spesifik proses yang bro punya di dalam SAL yang ngebentuk SAL sampai sekarang ini di dunia hospitality? Nah, kalau dibilang prosesnya sebenarnya panjang ya, panjang. Dan akhirnya dari awal kita, yang ngerti lah kita otodidak semua ya. Kita di bangku kuliah juga nggak begitu concern terhadap bagaimana bisnis prosesnya, bagaimana melihat market, kemudian bagaimana build system, build team gitu kan. Nah itu semua kita belajar sambil jalan gitu ya. Nah yang di awal tentunya saya sambil beli sastra emang terjun sebagai principal bro. Jadi kalau di konsultan, di arsitek itu ada namanya principal architect. Dia kayak leads lah. Dia yang memimpin suatu project dan dibantu oleh beberapa arsitek lainnya untuk tanggung jawab terhadap satu project.
Dulu kita cuma berdua gitu. Oke. Nah, akhirnya ya kita lakukan proses seperti pada umumnya sih, ya, yang kita pelajarin dari senior-senior kita. Yeah. Nah, dalam perjalanannya kita menemukan suatu kendala. Kendalanya gini, ini kalau hanya kita berdua, ya, ini kan susah ya ketika nanti kita membatasi kapasitas juga. Jadi kita cuma berdua nih, sedangkan ketika market masuk dan minatnya oke, ya kita terbatas sekali ya. Apalagi kalau skopnya makin besar. Iya betul. Kita bersyukur ya apa yang kita kerjakan ini peminatnya lumayan gitu. Jadi sampai sekarang juga kita nggak hanya di Bali, cuma di mancanegara juga ada. Nah itu kan sayang banget nih kalau kita batasin istilahnya kotak kita hanya segitu. Akhirnya kita expand gitu. Kita scale up secara organisasi. Nah kita bertumbuh akhirnya yang namanya organisasi kan perlu ada yang ngawasin, betul. Ya, iya. Jadi kita nggak bisa di dalam organisasi, terutama dalam prosesnya, dalam pelayanan ya kita istilahnya pelayanan ya ke klien. Akhirnya kita fokus di situ. Nah nggak ada yang ngawasin nih bagaimana sistem. Nah itu akhirnya kita ambil keputusan bahwa oke, bisa saja sama saya. Akhirnya kita keluar dari istilahnya group of principal ini yang awalnya kita berdua. Akhirnya kita hire lah profesional. I see. Kita upgrade level teman-teman kita ya, talent-talent kita di studio. Got it. Jadi ini juga jadi menarik ya. Jadi teman-teman juga yang awalnya, wah saya ya masa jadi prinsipal gitu. Lianang tahu kan? Iya. Akhirnya dengan kita bicara kemampuannya Lianang ini luar biasa. Karyanya kayak yang kita foto kemarin betul. Saya itu kita pun kagum banget gitu. Jadi akhirnya kita beri kesempatan di level prinsipal, oke, bisa. Itu baru satu. Tentunya dengan guidance. Tentu dengan guidance. Akhirnya kita, wah ini bagus nih, oke nih, sistemnya works. Nah, kita duplicate. So far kita punya sekitar 7 orang sekarang. 7 prinsipal. 7 prinsipal. Mulai bingung bro. Ini ya seperti kita ketahui bersama, arsitek itu punya idealisme sendiri-sendiri kan. betul. Ya fotografer juga begitu kan, punya style sendiri ya kan. Tanda kutip selalu merasa yang paling benar yang apa yang dia. Nah akhirnya nggak bisa nih. Itu kan flare dari orang-orang di dunia kreatif ya. Jadi betul. Flare ego itu emang harus ada. Walaupun tetap harus kita contain. Betul. Gitu. Kita buat sesuatu rules gitu. Yang ya agak serem dikit kita bilang manifesto gitu. Manifesto. Ya, jadi kita bilang ini kita punya desain manifesto. Nah desain manifesto ini nggak serta-merta muncul, yaudah kita bikin gini, nggak. Ada prosesnya. Prosesnya mulai dari kita dengerin klien market itu maunya apa, kemudian kita punya value apa gitu. Oke. Itu sih kita punya satu rumus yang namanya desain manifesto buat jagain gitu. I see. Oke. Rules of the game. Rules of the game. Interesting. Oke. Itu something yang bisa diduplicate, nggak cuma di dunia arsitektural ya, bisa di dunia bisnis lainnya juga gitu ya. Pada saat kita menjalankan sebuah bisnis atau group of people yang doing long term projects gitu ya. Sebetulnya desain manifesto ini juga relate sama value kan. Jadi value sebuah company itu dari dasar kayak fondasinya semua. Kemudian ketika dalam teknis kita melayani customer, klien, itu kita punya suatu juga yang jadi standar. Gitu. Nah kebetulan di episode pertamanya saya itu hotel yang kental dengan sustainability. SHL sendiri sebagai company itu memandang sustainability in hospitality design for architectural itu seperti apa? Itu penting banget bro. Gini, sebenarnya kalau profesi kami arsitek ini tidak bersih-bersih amat ya kalau artinya gitu. Kita juga nggak bisa ngomong bahwa kita ini satu yang paling hebat, paling murni gitu ya. Kita ngerusak juga sebetulnya. Apa ya, kita juga dalam konteks ikut terlibat dalam development suatu bangunan kan. Bangunan kan kita ini lahan bumi nih, terus kita bangun beton situ. Nah sekarang itu kan kalau kita ngomong, oh kita sustain juga, tapi kita nggak kayak gitu juga. Betul. Sejujurnya nggak tahu nih, ini dari kami gitu. Akhirnya kita perlu melakukan sesuatu nih. Oke lah, kita sudah ikut terlibat dalam development lah, dalam suatu pembangunan. Ya apalagi kita kan resort gitu ya, nggak kecil kan gitu skalanya. Ya ada beberapa aturan yang harus kita main. Tentunya aturan dari Perda tuh kita ikutin. Kemudian sisi sustain juga ada beberapa hal gitu.
kan kalau kita ketahui bersama sustain kan ada 3 pilar bro ya. Oke. Seperti apa tuh bro? Pertama pilar lingkungan gitu. Oke. Ya, environment, kemudian ada sosial, kemudian 3 ekonomi. Jadi gampangnya kita ngelihat 3 ini deh gitu. Oke, lingkungan apa yang kita lakukan? Tentunya kita melihat lokasi ya. Makanya di buku pertama kita ada Desa Kalapatra kan. Betul, Desa Kalapatra itu juga itu relate dengan lingkungan dengan sosial juga. Iya. By the way nanti kita obrolin nih. Ada buku bocoran. Yang konsepnya Desa Kalapatra. Desa Kalapatra itu apa konsepnya nanti kita obrolin lagi. Di buku pertama kita jelasin ya. Itu lingkungan. Contohnya adalah bagaimana kita mengatur secara master planning bahwa pentingnya lahan hijau area, green area itu buat apa? Buat iklim mikro bro. Jadi iklim mikro akan menurunkan suhu kan sebetulnya. Jadi suhu kan menurunkan apa nanti dampaknya AC berkurang. Betul. Jadi tentunya tempat-tempat publik itu bisa berkurang sedikit. Ya, nggak totally kan namanya hotel mungkin kita bahas. Betul. Ya, itu bisa membantu gitu. Kemudian air juga. Air bagaimana kita mendesain sebuah sistem kayak ada gitu. Kalau orang awam dah ngomongnya penampungan. Air ditampung, air yang tampung ini bisa dipakai nyiram gitu. Air hujan tampung buat nyiram. Jadi minimal kita nggak semua ngebor. Betul. Tetap ada sumur bor, cuma nggak dipakai semua itu. Kayak penampungan air hujan juga seperti itu ya. Ya. Oke. Ya itu untuk dari segi lingkungan. Itu lingkungan ya. Sosial juga. Sosial kan termasuk budaya juga gitu ya, budaya makanya kita suka banget nih desain yang ada budaya lokal lah. Desa Kalapatra balik ya kan? Iya, benar. Desa Kalapatra. Saya involved dengan SAL Asia beberapa project kan, itu memang kerasa bro ya? Kental banget dengan cultural approach ya, approach budaya. Karena itu juga sebetulnya nggak ngada-ngada sih, memang dari hati kita memang bawanya natural aja ke situ. Budaya kita suka banget gitu. Kita suka banget. Ternyata ini juga masuk dalam kategori pilar sosial tadi gitu. Nah, dari ekonomi penting. Ekonomi gimana spek yang kita bikin itu nggak gampang rusak lah gitu. Nanti kan klien juga lebih long term lah. Jadi invest sekian lebih long term. Kemudian juga perhitungan biaya juga kita jadi concern. Jadi ya begitulah. Jadi kita bisa secara umum lah tiga hal itu penting. Actually deep ya kalau kita ngobrolin sustainability di arsitektural, di desain dari sebuah resort atau properti gitu ya. Banyak banget elemen yang tadi 3 ya. Saya ulangin lagi, yang pertama lingkungan, kedua itu sosial. Dan budaya, yang ketiga adalah ekonomi gitu ya. Oke. Terus bro kan ini sambil tadi kan bridging nih ada buku nih. Nah, kita tahun 2020 ya kita ketemu ya bro ya. Pandemi berawal dari DM-an ya Instagram. Ketemunya ya. Jadi saya kan ngeliat ya, artinya fotografer. Saya suka banget fotografi sebetulnya. Tapi penikmat lah lebih ke situ. Penikmat. Dan di antara sekian fotografer, Bro Rus ini muncul gitu. Jadi dari segi saya paling oke lah gitu. Karena natural banget. Nah dengan latar belakang saya yang mengerti tentang landscape. Kita cinta banget tanaman dan melihat karya-karya fotonya Bro Rusdi ini kayaknya hampir kayak nggak diedit nih kayaknya natural banget gitu, lightingnya gitu, suka banget dah. Ada nggak tahu gimana kita bisa kontak di IG ya, di Instagram, terus habis itu kita meet up di office-nya, di office-nya Bro, di space-nya Bro. Terus dari situ sambut menyambut lah, kita akhirnya punya ide bareng apa segala macam, terlahirlah Timeless Harmony. Pertama. Ngeliatin. Ya. Timeless Harmony pertama. Ini yang buatin kopi tadi ya. Spesial nih, nggak keluar lagi nih. Ini model spesial. Jadi Timeless Harmony pertama itu kita, kita juga kasih signature dari semua yang involved di buku ini. Jadi di Timeless Harmony itu kita ngomongin project-projectnya SAL Asia ya. Yang memang kental banget sama nuansa filosofi Desa Kalapatra gitu. Mungkin bisa di brief sedikit aja, explain sedikit aja tentang Desa Kalapatra tadi. Jadi kalau kita ingat ya, ini mimpi kita dengan Bro Rusdi,
Ini ada 3 series bro ya. Betul. Ya, jadi kita nyebutnya Timeless Harmony Book. Ya, betul. Ada 3. Yang pertama ngomongin Desa Kalapatra, yang kedua nanti kita spill gitu. Yang ketiga juga ada lagi. Hopefully next year ya bro ya. Next year gitu. Jadi memang ini genre lebih ke cultural ya. Cultural dan kalau di Bali, gini kalau kita ngomong desain yang Bali, pada umumnya pasti yang dibahas adalah Trihita Karana. Ya, itu most of the time itu pasti dan itu menurut saya sih harus wajib gitu ya. Wajib ya. Dan kita pikir apalagi ya yang sebenarnya secara filosofi yang grade-nya sama gitu, yang benar-benar dari bawa leluhur kita orang Bali yang dipercaya, kemudian bisa kita angkat dalam konteks desain juga. Betul. Gitu. Setiap desain mesti Trihita Karana. Betul. Jadi udah nggak usah dibahas lah gitu. Udah basic ininya ya, basic elemennya itu memang sudah wajib ada gitu. Nggak usah dibahas lah gitu, itu kayak orang dan nafas lah. Seperti orang bernafas, benar. Variasi apa lagi nih yang kita perlu sharing ke dalam buku? Ini kan sharing bro ya? Sharing, benar. Ini isinya obrolan gimana kepala kita juga berkolaborasi gitu ya. Dengan filosofi yang memang sebenarnya di Bali sendiri itu udah jalanin dari leluhur ya. Jadi teman-teman kalau kita tahu Desa Kalapatra kan ada 3 tuh. Jadi ada desa. Ya Kala dan Patra. Desa itu lokasi, Kala itu waktu, Patra situasi. Jadi 3 hal ini jadi hal penting. Nah sebenarnya kenapa ini kita pakai? Balik lagi ke apa yang diaplikasikan orang Bali ya. Orang Bali itu kenapa kalau kita lihat terkenal dengan kerukunan toleransi gitu. Karena mereka percaya terhadap ini. Artinya ketika Bali ini kan dasarnya Hinduisme, agama Hindu yang dikayakan budaya gitu. Tradisi jadinya. Nah tradisi setiap wilayah atau setiap kabupaten atau kota Madya itu beda-beda. Kalau dilihat detailnya ya. Gitu. Kalau lihat detailnya benar. Itu dengan konsep Desa Kalapatra ini tidak akan ada aku bener nih, daerahku yang bener. Daerah itu bener enggak. Oh, kita percaya bahwa di situ berlakulah seperti itu. Betul. Kembali lagi ya tadi desa itu adalah tempat. Desa, jadi kita hormati desa. Lokasinya regionnya di mana, lokasi di mana gitu ya. Waktu juga kan ya situasi waktu juga. Dan situasi mungkin ada di situ karena ada unsur apa yang membuat ritualnya menjadi seperti itu. Benar. Nah balik ke konteks desain gitu, terutama hospitality. Jadi kita nggak percaya bahwa setiap konsep itu bisa diaplikasikan di mana saja. Satu desain yang udah kita form, wah ini bentuknya paling keren nih. Yuk kita aplikasi di semua proyek kita. I totally agree. Jadi kayak desa lah, kita lokasi. Jadi setiap leads yang datang, oh ini lokasinya di mana? Nah kita lihat nih, kita datang ke lokasi, kemudian kita lihat di lokasi ini potensinya apa, kemudian weakness-nya apa, kemudian budayanya apa di situ. Ya kita pelajarin. Jadi itu mestinya setiap lokasi kan udah beda-beda. Benar. Nah itu jadi dasar dalam kita mendesain juga. Kalau waktunya, time frame juga ngaruh di situ. Ada klien yang ngomong, saya punya waktu harus launching tahun depan. Nah berarti kan tipikal struktur yang kita pakai itu kan berpengaruh. Jadi kan dari keputusan waktu itu akan mempengaruhi keputusan desain kita. Benar. Kemudian santai aja, ini waktu lama ya. Kita bisa pakai yang metode-metode yang waktunya bisa agak longgar. Patra situasi, klien berbeda. Kan mempunyai mimpi yang berbeda, punya kebutuhan berbeda, mempunyai target market juga berbeda. Itu situasi yang mempengaruhi bagaimana bentuk desainnya nanti. Operator juga punya standar tertentu kan. Nah itu bagaimana? Itu makanya kombinasi dari 3 ini akan melahirkan sebuah desain yang unik sebetulnya. Memang itu terpotret banget bro di foto. Di sini kan ada berapa? Almost 10 ya? 10 property atau 10 projects ya gitu. Itu cara saya foto, cara bro desain approach-nya di Desa Kalapatra itu yang berbeda-beda itu. Memang itu terpotret banget di foto gitu. Dan cara saya moto pun juga mengikuti sikap dari si desainer ini gitu. Padahal waktu itu kan rumusnya adalah saat Bro Rusdi motret, saya nggak boleh datang gitu. Saya nggak datang. Itu permintaan saya. Supaya nggak terpengaruh. Permintaan saya, Bro. Waktu saat scouting, saya perlu banyak informasi. Monggo datang, temani saya. Saya perlu tahu ini kenapa ini begitu, ini seperti apa, approach-nya kenapa dibuat seperti ini. Itu saya perlu tahu semua. Tapi pada saat pemotretan,
bro dilarang untuk datang. Ya, nggak boleh datang. Ya itu menarik banget bro. Nah dari sini tuh sekarang kita sudah mau nelorin yang kedua nih bro. Kita sebutnya Timeless Harmony 2. Ya. Nah. Kalau yang pertama ada Cycle Patrol, tagline-nya ini apa? Kita lihat tutur lan satwa. Ya. Tutur lan satwa. Singkat ceritanya lah storytelling. Tentang bagaimana sebuah desain itu mestinya bercerita. Tutur lan satwa itu kayak apa ya? Berdongeng ya? Berdongeng, betul. Ya, storytelling. Storytelling ya. Jadi kalau kita bro pasti sudah ngerasain ya bagaimana proyek-proyek kita itu ternyata ada ceritanya ini gitu. Yeah. Jadi kadang-kadang ini challenging juga ya, sebuah konsep yang kita bikin tidak hanya terbaca pada saat desain proses prestasi ke klien aja, tapi ketika terbangun akhirnya pengunjung itu bisa ngerasain. Iya. Itu challenge-nya. Apakah semua proyek SL bisa? Enggak juga. Betul. Kita yang namanya berproses, ada yang jalan, ada yang enggak, dengan berbagai macam situasi yang berjalan gitu. Sebenarnya hal seperti itu normal ya bro ya sebenarnya bro ya. Iya. Dan ini di sini ada berapa proyek bro ya? Kalau nggak salah, kalau nggak salah, another 10 projects ya. Yeah. Dan memang fokusnya di sini itu banyak banget yang berhubungan dengan artwork ya bro ya. Betul. Karena artworknya ini seperti contohnya yang di book cover ini. Yeah. Nah ini juga salah satu artwork dari SAL. Nah ini juga setiap artwork itu semua ada ceritanya. Jadi saya mencoba untuk foto portrait artworknya bro itu based on si storytelling itu. Makanya kan baca dulu kan. Ada skripnya, tulisnya seperti apa. Ya udah interpretasi angle-angle-nya seperti itu. Tapi tetap sama ya bro ya. Bro dilarang datang. Ya. Tapi bro ini saya saya nggak berani taruh ekspektasi tertentu ya karena kan selalu ada kejutan. Tapi ini wah luar biasa loh. Saya lihat wah ini perfect banget ya dari segi pengambilan foto dan bagaimana sebetulnya kayak artwork ini bercerita ini kan sudah terwakili dari angle. Beda jadi ketika angle-nya berbeda mungkin different way ya storytelling. Itulah kejeniusannya Bro Rusdi. Harus diakui. Tapi tetap itu semua bisa terjadi dengan teamwork. Betul. Jadi fotografer itu saya pribadi selalu percaya fotografer sukses itu bukan hanya individual si fotografer aja, tapi sama ya kayak gitu ya. Involvement so many people. Bahkan tidak adanya driver yang membawa saya ke sana, tidak akan terjadi itu foto. Nggak jadi merecet. Atau drivernya salah lokasi. Ya maksudnya itu semua adalah kesuksesan dari the whole team. Yeah. Jadi fotografer adalah decision terakhir pada saat mereka jepret. Tapi perjalanan sampai dia akhirnya capture itu adalah teamwork. Oke, setuju. Keren sih. Tapi itu berarti sama juga. Padahal sebelumnya saya mikir bahwa fotografer itu kayak pelukis gitu yang benar-benar totally di dirinya gitu. Ternyata enggak juga ya. Jadi kolaborasi juga ya sama. Apalagi dengan saya yang memang banyak di commercial work gitu ya. Emang teamwork itu sangat diusung banget. Tidak hanya dengan tim saya pribadi, tapi juga tim dari pihak klien gitu. Jadi semua untuk menghasilkan sebuah foto yang involve di foto itu orang di belakang saya itu ada banyak banget. Termasuk yang nata-nata itu apa namanya? Betul, housekeeping atau engineering yang selalu saya ngomel itu korden ada yang copot 1, 2. Kalau itu tidak dirapin juga hasilnya tidak seperti yang saya mau. Oh ya termasuk yang bro sempat bilang kalau mau poolnya reflected ya matiin ininya betul, spotnya apa. Itu kan komunikasi. Engineering juga in charge di situ ya. Iya. Oke. Kalau tidak ada ya nggak yang seperti itu tidak terjadi. Ada tuh fotonya di THB 1 ya, Timeless Harmony 1. Nah bro, sebenarnya kenapa sih bro? Bro tuh ada kepikiran buat buku seperti ini. Ini kan sebenarnya di luar dari yang bro kerjain gitu. Bro sebagai arsitek, kalau orang awam melihat ya ngerjain proyek-proyek desain gitu. Ini hal-hal seperti ini sebenarnya kenapa sih bro? Kayaknya ini menarik untuk kita berbagi juga. Jangan sampai di kita doang nih gitu. Okay. Makanya kalau bro perhatikan ini bentuknya sama sekali tidak seperti
buku kebanyakan portofolio ya, betul. Genre portofolio ya. Jadi bahkan ini lebih banyak ngomong ceritanya gitu. Ceritanya apa gitu. Nah, kenapa yang kita angkat adalah Desa Kleopatra yang pertama, jadi fokusnya ke situ. Culture yang kedua tentang bagaimana art Bali itu ya, seni-seni Bali, patung gitu salah satunya bisa menjadi suatu tools untuk bercerita kepada customer atau tamu hotel, karena kita percaya sebagus apapun konsep kita, ketika kita tidak bisa mengkomunikasikan secara sederhana yang mereka bisa tangkap gitu, itu percuma. Jadi kayak di level tertentu ya kita buat desain dengan filosofis yang keren, dengan bentuknya bukan hanya ya, dalam bentuk ruang di skala ini mainin tekstur. Ya sejujurnya nanti ujungnya ngerti cuma kita, desainer aja. Betul, ya. Customer atau tamu, customer kita ya, tamunya klien kita itu nggak akan dapat experience. Nah balik lagi tadi ke ngomong manifesto, ya ini ada 4 poin yang teman-teman prinsipal kita harus pegang dalam pelayanan ya ke customer kita. Nah yang pertama itu bahwa kita percaya terhadap desain berkelanjutan, sustainable design gitu. Jadi bagaimana caranya kita mengutamakan itu dalam solusi-solusi desain yang kita propose ke klien. Contoh sederhana, pemakaian material recycle gitu. Itu udah di buku THB 1 ada ya. Buku satu project kita yang dapat 2 award gara-gara itu. Ya itu keren banget sih. Ya. Kita pakai sayang bekas sih. Ya. Itu nggak kepikiran sih, maksudnya even though itu upcycle ya sebutannya. Upcycle itu looks premium in my eyes. Dan syukurnya kita beruntung klien support banget gitu. Itu yang pertama. Contoh lain juga solar panel gitu ya. Itu kita propose lah gitu. Kemudian yang kedua kita percaya pada Desa Kleopatra. Jadi teman-teman harus pegang loh Desa Kleopatra ini sebagai filosofi yang dianut secara profesional gitu. Kemudian kita percaya bahwa kita tuh sebagai arsitek itu tujuannya sebagai problem solver yang mewujudkan mimpi klien. Wish-nya mereka apa? Kemudian harapan mereka terhadap kenapa mereka meng-hire kita terhadap proyeknya itu apa? Kita harus cari tahu dulu dengan cara berempati. Kemudian terakhir percaya terhadap storytelling itu bisa memberi value terhadap customer kita. Jadi bagaimana makanya setiap proyek di-push teman-teman belajar sebagai storytellers jadinya gitu. Iya. That makes sense banget. Itu 4 itu menurutku strong banget bro, dan itu diaplikasikan di SAL Asia, dan setelah sekarang tahun kelima ya saya kenal SAL Asia, kenal bro pribadi ya. 5 tahun ya? 5 tahun bro, gak kerasa kan ya? Pandemi itu skip aja itu. Jadi saya bisa ngeliat tuh ini ya perubahannya SAL sekarang. Kalau saya kesana ada 2 ya office-nya bro ya. Ada berapa orang sekarang total bro? Total kurang lebih 75 orang. Ya itu perubahannya luar biasa. Karena waktu pertama kali datang kayaknya sekitar 20 orang. Nggak nyampe lah. 18 ya. 18 ya. Sekarang almost 4 times larger. Congratulations bro. Thank you bro. Bro, sebenarnya di luar dari semua skill arsitektural sebagai arsitek gitu. Kira-kira bro ada masukan nggak sih untuk teman-temannya bro atau mungkin teman-teman pebisnis lain yang sebenarnya bisa diaplikasikan di mana aja kalau akan menjalankan sebuah bisnis, project atau apapun itu gitu, ada nggak bro kira-kira? Kita harus mulai dari personal goal dulu ya. Jadi ini penting sih buat semua orang, menurut saya konteksnya juga arsitek gitu. Personal goal kita harus clear dulu bro. Apakah kita mau build company, berkarir, atau apa gitu. Itu nggak ada salah, nggak ada benar. Nggak ada, menurut saya nggak ada mana yang paling sukses. Entrepreneurship atau buka studio, dia harus pasti lebih sukses dan lebih maju secara ekonomi dibanding orang yang berkarir. Belum tentu. Nah, kembali ke panggilan jiwa kita dan kita harus melihat potensi diri kita, mana yang paling maksimal kita gas. Nah, tapi
dari semua itu yang paling penting adalah mindset grow. Ya. Mindset terus bertumbuh, belajar. Let's say mau jadi profesional, tumbuhlah secara profesional. Oke. Kurangnya mengeluh gitu. Tantangan banyak, ya hadapi, cari solusi. Rajin belajar YouTube, banyak source untuk belajar. Betul. Gitu. Kursus-kursus juga banyak. Dan mengetahui hal-hal di luar dari apa yang harusnya dimiliki profesi kita, itu akan baik. Gitu. Misalnya kita sebagai arsitek nih, dan dunia kreatif lain, saya percaya juga fotografer juga harus punya. Belajar marketing, bukan berarti karena toh juga saya bekerja dalam suatu company, bukan saya orang marketingnya, saya nggak mau belajar marketing, nggak juga. Kita harus mengerti marketing. Jadi kita nggak jual jasa company-nya, tapi jual bagaimana diri kita. Marketing, bagaimana kita menyajikan ya penampilan kita terhadap lawan bicara kita, gitu juga branding jadi ya kalau jangka panjangnya gitu. Kemudian sales juga, kita harus tahu bagaimana kita menjual ide kita gitu. Desainer grafis, fotografer, arsitek tentunya, desainer interior, landscape juga harus tahu cara menjual ide yang cemerlang ini. Jadi kita percaya bahwa saya punya ide yang mampu menyelesaikan problem klien. Iya. Satu yang penting, finance. Mulai belajar. Ya finance, personal dan juga bisnisnya. Bisnis artinya walaupun kita freelancer, kita kan juga mengelola suatu bisnis kan itu. Itu juga kita harus pandai-pandai mengelola bagaimana sebenarnya secara finansial, terutama pajak. Jangan sampai bisnis kita grow tapi pajak kita rusak, hancur gitu. Itu kalau as a company nggak bisa kita kayak bodo amat lah, kita hire aja lah finance gitu, nggak usah pusing lah soal kayak gituan gitu. Bisa, memang itu yang harus dilakukan. Oke. Artinya adalah secara mindset kita harus open terhadap itu sehingga kita bisa hire profesional untuk itu bedanya. Kayak DSL pun saya nggak eksekusi itu. Saya kalau tanya detail saya juga kurang paham, tapi saya punya tim yang paham banget itu. Jadi tim finance kita sekitar berapa orang? 4 sampai 5 orang yang mengisi itu. Jadi ada yang khusus tax gitu, ada yang khusus tentang accountingnya, ada ya itu khusus gitu. Tapi kalau kita sebagai pemilik gitu tidak open terhadap itu, yang menganggap itu nggak penting, nah itu yang berbahaya. Gitu. Ataupun nggak usah in-house bro, outsource. Kan banyak sekarang konsultan finance yang bisa bantu kita. Benar. Jadi nggak semuanya harus kita build tim segede itu, nggak perlu gitu. Tapi paling nggak kita juga sebagai owner at least know on the surface ya. Betul. Jadi secara garis besar kita tahu. Secara garis besar. Touch base on sales, marketing, finance gitu. Mau kalau kita mau growth. Gitu. Iya. Kecuali kita jadi orang egois, saya bilang. Kita egois, kita nggak peduli sama keluarga kita, yang kita peduli hanya diri sendiri. Kita akan selalu nyaman pada apa yang kita ada saat ini. Kita nggak akan mau bertumbuh, kita udah nyaman, udah enak sini. Kalau kita sayang sama anak, istri, orang tua, kita kan pasti harus memberi lebih. Betul. Bukan hanya materi loh, waktu. Ya. Kita gimana caranya kita bisa memberi waktu luang kita ketika kita nggak punya cara gitu ya, itu ya. Jadi goalnya bawa ke situ. Jadi itu pengalaman saya akan mengikis egoisme kita. I see. Wah. Udah segini aja cukup deh. Apa mau kita cari udah gininya. Jangan lupa anakmu nggak begitu loh. Orang tuamu butuh loh. Wah anakku udah gede, udah sibuk. Saya pengen banget waktu sama mereka, sama anakku. Kayak gitu pasti ya. Betul. Kita pun begitu karena kita orang tua, kita mengerti. Gitu. Bro ini daging semua bro, isinya obrolannya. Udah lama banget kita nggak bener-bener ngobrol selama ini yang bener-bener intens gitu ya. Biasanya kita touch base on WhatsApp, on phone call. Nah, sekarang hopefully ini akan launch di 2-3 bulan lagi ya. 2-3 bulan lagi ya. Dan ini sebagai mock-up booknya sudah jadi. 90% udah jadi dan sudah bisa. Nanti saya kasih detailnya di bawah. Bisa pre-order. Who to contact ya, pre-order. Bisa kita bundling. Bisa. Ya bundling dengan yang. Cuman bro, kalau yang sama buku pertama, sisa lagi sedikit sekali, jadi nggak bisa. Limited ya. Karena kita yang pertama memang kita komit untuk limited sebenarnya. Betul. Ya. Tapi buku yang kedua karena kita melihat banyak yang berminat, ya udah yang kedua ini kita agak lebih banyak cetaknya. Gitu. Baik. Ya. Baik. Oke. Bro, thanks for your time. Thank you sudah ngundang saya di acara yang keren ini. Thank you banget sama semua daging yang didapetin hari ini. Dan untuk penutup mungkin kita bisa coba
Silakan. Jajan Bali. Ini cultural juga nih. Ya. Ini bro tahu aja kesukaan saya nih bro. Thanks bro ya. Thank you. Yuk. Ya. Semoga bermanfaat ya. And don't forget, watch for the next video in my channel. Rusdi Sanat, Luxury Lens. See ya.